Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita tentang Islam kontekstual, diuraikan oleh Johan Effendi. Saudara-saudara pemirsa yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kurun waktu melahirkan tantangan dan tuntutannya sendiri. Karena itu, modifikasi dalam pelaksanaan berbagai segi ajaran Islam yang menyangkut kemasyarakatan tidak mungkin terhindari lagi. Para ulama terdahulu sudah menyadari akan hal ini. Bahkan mereka tidak ragu-ragu mengadakan modifikasi hukum Islam dalam rangka menyesuaikannya dengan kebutuhan zaman mereka. Itu bisa dilihat dalam sejarah perkembangan hukum Islam. Bahkan itu sudah dimulai semenjak masa para sahabat Nabi sebagai tindakan dan ketetapan Umar Ibnu Khattab, misalnya, memperlihatkan betapa modifikasi itu sudah diperlukan dalam jarak waktu yang belum begitu lama sepeninggal Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama terdahulu sudah meninggalkan warisan pemikiran tentang kaidah-kaidah penalaran untuk mengadakan modifikasi hukum Islam dalam rangka menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Pertama-tama kita bisa mengkaji konsep tentang adat dan kebiasaan masyarakat, kepentingan umum, dan kepatuhan dan kepatutan nalariyah dan usul fikih. Kita juga perlu memperdalam kembali kaidah-kaidah fiqhiyah yang menyangkut perubahan hukum, baik karena ada tidaknya ilah atau faktor penyebab maupun karena perubahan tempat, waktu, dan budaya. Selain itu, ada baiknya juga apabila kita memahami kembali konsep fikih tentang negeri yang rukun, Darussul, negeri perjanjian, Darul Ahad, dan bahkan negeri Islam atau Darul Islam sekalipun. Kedua aspek pendekatan kontekstual di atas tadi itu, baik yang interpretatif maupun yang implementatif, bukanlah dua hal yang terpisah tanpa kaitan satu sama lainnya. Kedua-duanya justru merupakan dua sisi dari satu mata uang. Interpretasi kembali ajaran Islam diperlukan justru untuk dan dalam rangka implementasinya dalam kehidupan kita sekarang ini. Tetapi masalah ini masih merupakan
suatu tantangan besar. Masalahnya bukan bagaimana kita mengatakannya, melainkan bagaimana kita melakukannya. Dan ini tentu bukan pekerjaan orang awam. Dan mungkin juga bukan sekedar kewajiban perorangan. Demikian kajian dari Johan Effendi berjudul Islam Kontekstual. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kealpaan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.